Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh semesta alam. Salam dan salawat selalu menyertai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke adik-adikku semua, kali ini Bapak akan memberikan materi kultum kali ini, yaitu tentang keutamaan sahur dan keutamaan berbuka puasa. Disimak baik-baik ya. Oke adik-adikku semua, kali ini kultum kita itu keutamaan sahur dan berbuka puasa ya. Puasa merupakan salah satu kewajiban terhadap mereka yang mengikrarkan diri sebagai pemeluk agama Islam. Dalam rukun Islam, puasa menempati urutan ketiga dari daftar 5 kewajiban umat muslim selama hidup di dunia. Puasa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan yang dilakukan selama sebulan penuh pada saat bulan Ramadan tiba ya. Sebagaimana alasan berpuasa di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan sendiri datangnya setiap 1 tahun sekali ya. Tentunya inilah yang membuat mengapa bulan ini begitu amat dirindukan dan ditunggu oleh seluruh umat muslim di dunia ya. Hanya 1 tahun sekali bulan Ramadan datang ya. Puasa Ramadan sendiri merupakan kegiatan untuk menahan lapar dan haus, serta juga hawa nafsu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Sederhananya ibadah puasa Anda akan dimulai saat azan subuh. Jadi azan subuh itu dimulainya puasa ya, usai berkumandangnya azan subuh, dan berakhir setiap harinya pada saat azan maghrib tiba atau dikumandangkan ya. Kali ini kita akan membahas keutamaan sahur dan berbuka puasa ya. Keutamaan sahur dan berbuka puasa ya. Oke, sahur adalah sebuah istilah Islam yang merujuk kepada aktivitas makan oleh umat Islam yang dilakukan pada dini hari bagi yang akan menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Sahur adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan saat ingin berpuasa di bulan Ramadan. Tidak hanya dalam puasa wajib seperti Ramadan dan Nazar, di dalam puasa sunnah pun sangat ditekankan untuk dikerjakan ya. Oke ya, kali ini kita akan membahas keutamaan sahur terlebih dahulu ya adik-adik ya. Setelah itu kita akan membahas keutamaan berbuka puasa ya. Oke, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan ya. Ini dimana sabda Nabi berkata bahwa ada sebuah keberkahan yang datang ketika seseorang melaksanakan namanya sahur ya. Nah, sahur merupakan waktu yang dicontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyantap menu agar tubuh bisa melaksanakan ibadah puasa. Keberkahan makan sahur kerap disabdakan Rasulullah SAW dari beragam hadis sahih ya. Jadi adik-adik, kalau mau kuat ketika ibadah puasa itu bersahurlah ya. Sebelum azan subuh kita sahur ya, makan untuk menguatkan tubuh kita ketika akan melaksanakan ibadah puasa ya. Nah, kali ini Bapak akan memberikan 4 hadis keutamaan sahur ya.
Yang pertama, mendapatkan pahala karena melaksanakan ibadah sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad yaitu amalan yang mendekatkan wajib, ya, hampir dijadikan wajib, ya, seperti itu. Sunnah muakkad, perintah dari Rasulullah SAW untuk itu, sebagaimana hadis yang terdahulu dan juga sabda beliau, ya. Beliau bersabda, bersahurlah karena dalam sahur terdapat berkah, ya, ada sebuah pahala, ya, ada sebuah pahala dan keberkahan dan kebaikan yang datang ketika sahur, ya. Contohnya apa? Tubuh kita kuat ketika melaksanakan ibadah puasa, ya. Yang kedua, mendapatkan keberkahan dan kebaikan, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, bersahurlah karena dalam sahur ada keberkahan, ya. Keberkahannya tadi sudah Bapak contohkan, contohnya adik-adik kuat menjalankan ibadah puasa full, ya. Nah, yang ketiga, larangan meninggalkan sahur, ya. Dari salah seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, aku pernah masuk menemui Nabi SAW saat beliau sedang menyantap makanan sahur. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya sahur adalah berkah yang diberikan Allah kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, ya. Jadi kita juga dilarang untuk meninggalkan sahur, ya. Dibalik keberkahannya, pahala yang didapat, ya, sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, ya. Adik-adik, yang keempat, perbedaan puasa dengan ahli kitab. Dari Am bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i, ya. Jadi puasa kita itu yang membedakannya apa? Sahurnya, ya. Dari agama-agama lain itu sahurnya. Jadi hanya agama Islam yang mengadakan puasa dan mengadakan namanya sahur, ya. Sahur fungsinya apa tadi? Memperkuatkan tubuh kita, ya. Menguatkan tubuh kita ketika menjalankan ibadah puasa, ya. Tadi ada 4, ya. Apa? Mendapatkan pahala, keberkahan, ya. Terus kita juga dilarang untuk meninggalkan ibadah sahur, dan juga ini membedakan dengan puasa dengan agama yang lainnya, ya, ahli kitab, ya. Nah, ini akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, ya. Itu keutamaan sahur. Jadi adik-adik ketika orang tuanya membangunkan untuk sahur, ya, tetap melaksanakan ibadah sahur, ya, karena ada keberkahan, ya. Walaupun sahurnya hanya segelas air putih atau sebiji kurma, ya, itu juga sudah dianggap pahalanya, ya, adik-adik. Nah, kali ini kita akan lanjut keutamaan berbuka puasa. Keutamaan berbuka puasa, ya. Nah, waktu berbuka puasa kapan? Ditandain dengan terbenamnya matahari saat azan maghrib mulai berkumandang. Segeralah untuk berbuka puasa, karena hal itu sunnah, ya. Menyegerakan waktu berbuka puasa merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya, ia mengatakan, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Jadi ketika azan maghrib berkumandang, ketika matahari terbenam, ya,
kita dianjurkan secepat mungkin untuk berbuka puasa ya, karena itu juga mendapatkan nilai-nilai pahala ya adik-adik ya. Namun kita juga dianjurkan membaca doa sebelum berbuka puasa ya, karena doa-doa orang ketika puasa itu mustajab dikabulkan. Nah, kali ini Bapak juga akan memberikan 4 hadis keutamaan berbuka puasa. Yang pertama, mendapatkan kebaikan dan pahala. Menyegerakan waktu berbuka merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya, ia mengatakan manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Yang kedua, doa bagi yang berbuka puasa tidak akan ditolak ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak, yaitu pemimpin yang adil, 2 orang yang puasa ketika dia berbuka, ketiga doa orang terzalimin ya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban ya. Ketika berbuka puasa adalah waktu terkabulnya doa, karena ketika itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadah dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri ya. Jadi ketika berbuka puasa kita dianjurkan secepat mungkin untuk berbuka puasa, tapi jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, karena doanya itu terijabah, dikabulkan. Doa yang orang yang sedang berbuka puasa ya tidak akan ditolak ya. Yang ketiga, waktu berbahagia bagi yang menjalankan puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berbuka puasa mempunyai 2 kebahagiaan yang ia bisa rasakan ya. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Robnya karena puasa yang dilakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Orang yang berbuka puasa pasti akan merasakan kebahagiaan ya ketika menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh ya, tidak makan dan minum ya, menawan hawa nafsu ya, menjaga perbuatan dan lisannya sama menjalankan ibadah puasa ya, maka dia akan berbahagia ketika berbuka dan bertemu dengan Tuhannya ya. Nah, yang keempat, saling berbagi hidangan berbuka ya. Jadi teman-teman, adik-adik semua, ketika berbuka puasa kita dianjurkan untuk membagi ya. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga ya. Hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi adik-adik, misalnya yang perempuan sedang ada halangan ya, sedang ada halangan, terus menyediakan makanan yang berbuka untuk orang yang sedang puasa, maka itu akan mendapatkan pahala yang sama persis seperti orang yang sedang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu pun sedikit pun ya. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya, saling berbagi ketika sedang berpuasa, maka pahalanya akan dilipat gandakan ya. Ya, tadi ada 4 ya keutamaan ketika berbuka puasa. Kita harus secepat mungkin ya menyegerakan ketika berbuka puasa. Jangan sampai jam 7, jangan sampai azan Isya ya. Saya kuat lanjut aja sampai malam, jangan, itu tidak boleh ya, itu tidak baik ya. Kita dianjurkannya ketika azan maghrib berkumandang kita buka ya, dan jangan lupa untuk berdoa ya. Jangan lupa untuk berdoa dan berbagi makanan ya. Jika ada teman kita yang sedang puasa juga dan dia tidak ada mempunyai makanan, maka kita dianjurkan untuk berbagi makanannya, seperti itu ya.
Oke, adik-adikku semua, sudah kan memperhatikan kultum kali ini, yaitu tentang keutamaan sahur, keutamaan berbuka puasa ya. Jadi adik-adik, kalau keutamaan sahur itu kita akan mendapat pahala dan keberkahan yang sangat banyak. Mulai dari adik-adik yang kuat menjalankan ibadah puasa ya, dan pahala yang berlipat ganda ya. Dan untuk berbuka puasa, adik-adik sangat dianjurkan jika mendengar suara azan itu langsung berbuka puasa dan jangan berlebihan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.